Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dari kelas 1D jurusan Teknik Informatika Angkatan 2019. Pada video ini, saya akan menganalisa penjadwalan proses dengan membandingkan algoritma NSCF dengan PSCF. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem operasi yang diampuh oleh Bapak Lutfi Safirullah. Berikut adalah analisa penjadwalan proses. Baiklah, pertama kita mencari turnaround time dan waiting time dengan algoritma NSCF. Di sini terdapat 5 buah proses yang akan dieksekusi waktu kedatangan dan waktu layanan untuk masing-masing proses seperti pada tabel. Bisa dilihat di sini. Burst time, jumlah burst time-nya yaitu 23. Jadi kita langsung saja memulai eksekusi prosesnya. Proses A, masuk antrian pada T ke 0. T ke 0. Proses A memiliki burst time sama dengan 4, jadi proses A dieksekusi dari mili titik ke 0 sama dengan mili titik ke 4. Kita eksekusi dari mili titik ke 0 sama dengan mili titik ke 4. Selanjutnya kita lihat apakah dari 0 sampai dengan 4 ada proses lainnya masuk. Ternyata ada proses lainnya masuk, yaitu proses B masuk antrian pada T ke 1, proses C masuk antrian pada T ke 2, proses D masuk antrian pada T ke 3, dan proses E masuk antrian pada T ke 4. Proses A sudah selesai dieksekusi. Selanjutnya, pada T ke 4 ada proses E, B, C, dan D. Kita lihat dari keempat proses ini, mana yang memiliki burst time terkecil. Ternyata proses B memiliki burst time terkecil, yaitu 2. Jadi proses B yang kita kerjakan. Proses B memiliki burst time sama dengan 2. Jadi proses B dikerjakan dari 4 sama dengan 6. Selanjutnya, proses B sudah selesai dikerjakan. Maka pada T ke 6 tersisa proses E, C, dan B. Selanjutnya kita bandingkan lagi mana proses yang memiliki burst time paling kecil. Ternyata proses E memiliki burst time paling kecil yaitu 4. Jadi proses E yang kita kerjakan selanjutnya. Proses E dieksekusi dari 6 sampai dengan 10. Proses E sudah selesai kita eksekusi. Selanjutnya pada T ke 10 masih tersisa proses C dan D. Kita bandingkan lagi mana di antara dua proses ini yang memiliki burst time paling kecil. Dan proses C memiliki burst time paling kecil. Jadi proses C yang kita kerjakan selanjutnya. Proses C kita eksekusi dari 0 sampai dengan 15. Dari 10 sampai dengan 15. Proses C sudah selesai dieksekusi. Pada T ke 15 tersisa proses D. Jadi langsung saja kita eksekusi proses D-nya. Kita eksekusi dari 15 sampai
23. Sudah, kita tinggal masukkan data-datanya. Untuk proses A, mulai dieksekusi pada T ke 0 sampai T ke 4. Jadi turnaround-nya adalah 4 kurangi 0, 4. Selanjutnya proses B, mulai dieksekusi pada T ke 4 sampai T ke 6. Jadi turnaround time-nya adalah 4 kurangi 1, yaitu 5. Selanjutnya proses C. Proses C mulai dieksekusi pada T ke 10 sampai dengan T15. Jadi turnaround time-nya 15 kurangi 2, 13. Lalu proses D. Proses D mulai dieksekusi pada T ke 15 sampai 23. Jadi turnaround time-nya adalah 23 kurangi 3, yaitu 20. Selanjutnya proses E. Proses E mulai dieksekusi pada T ke 6 sampai T ke 10. Jadi turnaround time-nya adalah 10 kurangi 4, 6. Dan ini adalah rata-rata dari turnaround time-nya. Selanjutnya kita mencari waiting time. Untuk waiting time kita lihat proses A mulai dieksekusi pada T ke 0 dan masuk pada T ke 0. Jadi waiting time-nya adalah 0. Proses B mulai dieksekusi pada T ke 4 dan masuk pada T ke 1. Jadi 4 kurangi 1 adalah 3. Selanjutnya proses C. Proses C mulai dieksekusi pada T ke 10 dan masuk antrian pada T2. Jadi 10 kurangi 2, 8. Selanjutnya proses D. Proses D mulai dieksekusi pada T15 dan masuk antrian 3. Jadi 15 kurangi 3, 12. Selanjutnya proses E mulai dieksekusi pada T ke 6 dan masuk antrian pada T ke 4. Jadi waiting time-nya adalah 6 kurangi 4, 2. Dan ini adalah rata-rata dari waiting time-nya. Jadi, waktu prosesor atau prosesor time yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proses dalam antrian rata-rata adalah 9,6 milidetik. Dan rata-rata waktu tunggu adalah 5 milidetik. Sedangkan prioritas prosesnya yaitu kita lihat A, B, E, C, dan D. Nah, itulah untuk mencari turnaround time dan waiting time dengan algoritma NSJF. Nah, selanjutnya kita mencari turnaround time dan waiting time dengan algoritma PSJF. Kita langsung saja memulai eksekusi prosesnya. Proses A masuk antrian pada T ke 0. Proses A kita eksekusi
dari 0 sampai dengan 4. Tapi sebelumnya kita lihat antara 0 sampai dengan 4 apakah ada proses lainnya masuk. Ternyata ada, yaitu proses B masuk pada antrian T ke 1, proses C masuk antrian pada T kedua, proses D masuk antrian pada T ketiga, proses E masuk antrian pada T keempat. Jadi, proses A yang seharusnya kita eksekusi dari 0 sampai dengan 4 hanya dieksekusi dari 0 sampai dengan 1. Nah, selanjutnya pada T ke 1 ada proses B yang masuk dan sisa proses A. Dari kedua proses ini kita lihat manakah proses yang memiliki burst time paling kecil, dan proses B memiliki burst time paling kecil, jadi proses B yang kita eksekusi. Proses B memiliki burst time 2, jadi dieksekusi dari 1 sampai dengan 3. Karena pada T kedua ada proses lainnya masuk, jadi proses B hanya dieksekusi sampai T kedua. Selanjutnya, pada T kedua ada proses C yang masuk, sisa proses B, dan sisa proses A. Dari ketiga proses ini kita lihat manakah proses yang memiliki burst time paling kecil. Ternyata proses B memiliki burst time paling kecil, jadi proses B kita eksekusi. Proses B dieksekusi sampai dengan T ketiga. Selanjutnya pada T ketiga masuk proses D. Ada proses C dan sisa proses A. Ketiga proses ini kita lihat manakah proses yang memiliki burst time paling kecil. Ternyata proses A memiliki burst time paling kecil, jadi proses A kita kerjakan selanjutnya. Proses A kita eksekusi dari 3 sampai dengan 6. Karena pada T keempat ada proses E masuk, maka proses A hanya dikerjakan sampai dengan T keempat. Selanjutnya, pada T keempat ada proses E, D, C, dan sisa proses A. Keempat proses ini kita lihat manakah proses yang memiliki burst time paling kecil. Dan A memiliki burst time paling kecil, yaitu 2, jadi proses A kita kerjakan lagi. Proses A dieksekusi dari 4 sampai dengan 6. Selanjutnya pada T ke-6. T ke-6 ternyata ada antrian proses yang belum dikerjakan, yaitu proses E, D, dan C. Kita lihat manakah proses yang memiliki burst time paling kecil. Ternyata proses E. Jadi proses E kita eksekusi selanjutnya. Proses E memiliki burst time 4, jadi proses E dieksekusi dari T ke-6 sampai dengan T ke-10. Proses E selesai dieksekusi. Lalu selanjutnya pada T ke-10 masih ada proses yang lain, yaitu proses D dan C. Kita lihat dari kedua proses ini manakah proses yang memiliki burst time paling kecil. Ternyata proses C. Jadi proses C kita eksekusi. Proses C memiliki burst time 5, jadi proses C kita eksekusi dari T ke-10 sampai dengan T15. Proses C selesai dieksekusi. Selanjutnya pada T ke-15 tersisalah proses D. Jadi langsung saja kita eksekusi proses D. Proses D dieksekusi dari T15 sampai dengan T23.
Semua proses telah dieksekusi, jadi kita masukkan data-datanya. Proses A mulai dieksekusi pada T ke-0 sampai dengan mulai dieksekusi lagi pada T ketiga sampai dengan T ke-6. Jadi turnaround 6 kurangi 0 adalah 6. Proses B mulai dieksekusi pada T ke-1 sampai dengan T ketiga. Jadi turnaround 3 kurangi 1 adalah 2. Lalu proses C. Proses C mulai dieksekusi pada T ke-10 sampai dengan T15. Jadi turnaround time-nya 15 kurangi 2, 13. Selanjutnya proses D. Proses D mulai dieksekusi dari T15 sampai T23. Sampai 23, jadi turnaround time-nya 23 kurangi 3 adalah 20. Selanjutnya proses E. Proses E mulai dieksekusi dari 6 sampai 10. Jadi turnaround time-nya adalah 10 kurangi 4, 6. Nah, ini adalah rata-rata dari turnaround time-nya. Selanjutnya mencari waiting time. Proses A mulai dieksekusi lagi pada T ke-3 dan masuk antrian lagi pada T ke-1. Jadi 3 kurangi 1, 2. Jadi waiting time-nya 2. Lalu proses B. Proses B mulai dieksekusi pada T ke-1 dan masuk antrian pada T ke-1, jadi waiting time-nya 0. Lalu proses C. Proses C mulai dieksekusi pada T ke-10 dan masuk antrian pada T kedua, jadi waiting time-nya adalah 10 kurangi 2, 8. Dan proses D. Proses D mulai dieksekusi pada T15 dan masuk antrian pada T ketiga, jadi waiting time 15 kurangi 3, 12. Lalu proses E. Proses E mulai dieksekusi pada T ke-6 dan masuk antrian pada T ke-4, jadi waiting time-nya adalah 6 kurangi 4, 2. Jadi rata-rata waiting time-nya adalah 4,8. Waktu prosesor atau prosesor time yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proses dalam antrian rata-rata adalah 9,4 milidetik. Rata-rata waktu tunggunya yaitu 4,8 milidetik. Prioritas prosesnya yaitu A, B, A, E, C, dan D. Nah, itulah mencari turnaround time dan waiting time dengan PSJF. Selanjutnya, kita lihat untuk turnaround dari masing-masing proses. Turnaround proses A dengan algoritma NSJF adalah 4 dan dengan algoritma PSJF adalah 6. Lalu turnaround proses B dengan algoritma NSJF adalah 5 dan dengan algoritma PF adalah 2. Turnaround proses C dengan algoritma NSJF adalah 13 dan dengan algoritma adalah 13. Lalu turnaround proses D dengan algoritma NSJF adalah 20 dan dengan algoritma PSJF adalah 20. Lalu turnaround proses E dengan algoritma NSJF adalah 6 dan dengan algoritma PSJF adalah 6. Kita lihat lagi untuk waiting time-nya. Waiting time proses A dengan algoritma NSJF adalah 0 dan dengan algoritma PSJF adalah 2. Lalu proses B
waiting time proses B dengan algoritma NSCF adalah 3 dan dengan algoritma PSCF adalah 0. Lalu proses C, waiting time proses C dengan algoritma NSCF adalah 8 dan dengan algoritma PSCF adalah 8. Lalu waiting time proses D dengan algoritma NSCF adalah 12 dan dengan algoritma PSCF adalah 12. Waiting time proses E dengan algoritma NSCF adalah 2 dan dengan algoritma PSCF adalah 2. Kita lihat rata-rata turnaround dengan algoritma NSCF adalah 9,6 dan rata-rata turnaround dengan algoritma PSCF adalah 9,4. Bisa dilihat bahwa rata-rata turnaround dengan algoritma PSCF lebih kecil dari rata-rata turnaround dengan algoritma NSCF. Begitu juga dengan waiting time-nya. Rata-rata waiting time dengan PSCF lebih kecil daripada rata-rata waiting time dengan algoritma NSCF. Ini berarti bahwa algoritma PSCF memberikan nilai turnaround dan waiting time lebih efisien dari algoritma NSCF. Karena semakin kecil, maka akan semakin cepat. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata dan kurang dalam menjelaskan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.